Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Risa Berlianti dari kelas 11-4 absen 23. Hari ini saya akan membuat video untuk remedial sejarah tingkat lanjut membahas tentang 9 peradaban. Yang pertama dimulai dari peradaban Romawi, India, Tiongkok, Mesir, Yunani, Maya, Inka, Aztec, dan Mesopotamia. Baik, yang pertama yaitu periode Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno ini sendiri berada di semenanjung Italia, tepatnya di Sungai Tiber, dan terbagi menjadi 3 periode besar. Periode pertama yaitu periode kerajaan, di mana periode kerajaan ini raja yang memimpin negaranya pada saat itu atau berkuasa bersifat absolut, dan sebagai rajanya pada saat di negara itu dipilih melalui senat, majelis kuria, dan juga melalui restu dewa. Lalu senat itu sendiri berfungsi sebagai penasihat, dan majelis kuria itu bersifat atau berguna sebagai legislatif formal. Yang kedua yaitu adalah periode republik. Pada periode republik ini sendiri, Romawi kuno dipegang oleh 2 konsul, di mana konsul pertama itu berfungsi untuk mengatur hukum dan juga ekonomi, dan konsul kedua itu berfungsi untuk memegang urusan pertahanan negara. Selanjutnya pada masa republik ini sendiri juga terdapat konflik antara kaum patrisia dan juga kaum plebis. Kaum patrisia ini adalah kaum orang kaya atau kaum yang berkuasa dan juga memiliki hak untuk bersuara di politik. Sedangkan kaum plebis adalah kaum rakyat menengah ke bawah yang tidak memiliki hak untuk bersuara di politik, yang melahirkan konflik antara kedua kaum tersebut, yaitu kaum patrisia dan kaum pleb. Dan pada masa periode republik ini sendiri juga lahir atau muncul hukum 12 meja, dan juga ada perang Punisia melawan Kartago. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah periode ketiga atau periode kekaisaran. Periode kekaisaran ini dimulai oleh dari Agustus, di mana Romawi itu mencapai puncak kejayaannya di masa Trajunus, lalu keruntuhannya itu Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, dan juga Romawi Timur itu jatuhnya di 1453 Masehi. Lalu pada peradaban Romawi kuno ini sendiri juga terdapat hukum pada peradaban mereka yang disusun sebagai sebuah hukum besar yang bernama Corpus Juris Civilis dikenal, yang juga sebagai dasar hukum modern dunia hingga pada saat ini. Selanjutnya, untuk ekonomi, Romawi kuno ini mengandalkan pada pertanian mereka dan juga perdagangan, lalu pajak, serta perbudakan. Romawi ini juga menjadi pusat ekonomi dari Mediterania. Selanjutnya, untuk kepercayaan yang dianut pada saat Romawi kuno itu awalnya bersifat politeisme atau menganut banyak dewa, namun berubah menjadi menganut agama Kristen pada masa kekaisaran Theodosius. Pada saat politeisme itu juga mereka menganut dewa-dewanya itu seperti dewa-dewa planet yang ada di tata surya, seperti dewa Jupiter, dewa Venus, dan juga dewa Mars. Dan untuk peninggalan yang ada pada Romawi kuno itu seperti Colosseum itu yang berbentuk bulat dan juga biasanya dipakai untuk seperti teater pada saat itu. Selanjutnya juga ada saluran air atau nama lainnya itu aqueduct, dan juga ada basilika, dan ada sistem hukum yang dilakukan, dan juga kalender yang dibuat oleh Julius Caesar, dan juga ada bahasa Latin yang lahir dari peradaban Romawi kuno ini sendiri. Selanjutnya, untuk peradaban yang ketiga sendiri itu adalah peradaban India kuno, di mana pada awalnya peradaban India kuno ini sendiri ditemukan di sepanjang lembah Sungai Indus di India Barat. Dan peradaban India kuno ini sendiri juga awalnya ditemukan pada saat pembangunan rel oleh Inggris. Peradaban
peradaban India kuno ini memiliki 3 kota utama, yang dimana yang pertama itu adalah kota Harappa, yang kedua itu kota Mohenjo-daro, dan yang ketiga itu adalah kota Dholavira. Dimana kota Harappa ini adalah kota yang sangat terencana, sistem drainase atau sistem pengairannya itu sangat maju, dan juga sebagai pusat perdagangan itu beradanya di kota Harappa. Dan yang kedua yaitu untuk kota Mohenjo-daro, di mana Mohenjo-daro ini terkenal dengan tata letak kotanya yang sangat rapi dan juga memiliki sistem irigasi atau pengairan sama dengan kota sebelumnya, yaitu yang sangat modern dan juga memiliki sistem sanitasi atau sanitasi terkait kebersihan itu sangat modern. Dan untuk kota yang ketiga atau kota Dholavira itu mereka memiliki sistem hidrolik atau semacam waduk. Dan selanjutnya yaitu pada peradaban India kuno ini sendiri itu juga terkenal dengan sistem pertaniannya, di mana pertanian ini sebagai salah satu sebagai jantung hidup pada peradaban India kuno itu sendiri, di mana sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama, yaitu sumber utama hidup utama mereka masyarakat pada India kuno pada saat itu, di mana hasil pertanian dari peradaban India kuno pada saat itu di antara lainnya seperti gandum, padi, dan juga kacang-kacangan. Dan juga pada sistem pertanian mereka itu juga ada gudang dan yang dipakai untuk menyimpan alat-alat pertanian mereka yang cukup maju pada saat itu. Dan untuk kontribusi dari peradaban India kuno ini sendiri, yaitu adalah mereka berkontribusi untuk tata letak kota mereka yang sangat rapi dan juga modern, seperti contoh nyatanya pada kota Mohenjo-daro sebelumnya, yaitu mereka juga berkontribusi dalam sistem drainase atau pengairan yang canggih dan juga sama halnya dengan sistem sanitasi mereka. Selanjutnya, jika untuk sistem sosial dan juga hukum, mereka itu ada sistem kasta yang sama seperti digunakan di agama Hindu jika sekarang ini, yaitu seperti bangsa Arya datang itu melahirkan zaman Weda. Selanjutnya pada zaman Weda ini muncullah sistem kasta yang tadi, yaitu kasta Brahmana dari paling atas, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Untuk Brahmana ini sendiri seperti kaum pemuka agama atau pendeta. Selanjutnya Ksatria itu untuk kaum bangsawan, Waisya dan Sudra itu kaum kasta bawah seperti rakyat biasa dan juga rakyat jelata. Selanjutnya untuk kepercayaannya itu sendiri ada kepercayaan dari ajaran dari Weda yang tadi masuk sebelumnya, yaitu Brahmanaisme yang akhirnya juga sama atau mirip ajarannya dengan lahirnya ajaran Hindu pada saat ini. Dan juga dari selain ajaran melahirkannya jadi ajaran Hindu, itu juga ada ajaran lain, yaitu adalah ajaran Buddha untuk saat masa seperti yang ada saat sekarang ini. Dan untuk keruntuhannya itu sendiri karena adanya invasi dari bangsa Arya, dan juga ada perubahan iklim yang dimana mengganggu sistem pertahanan hidup mereka pada India kuno itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu tadi, India kuno sangat memanfaatkan pertanian dan juga perdagangan mereka untuk bertahan hidup, kelangsungan hidup mereka. Jadi saat adanya perubahan iklim ini, itu sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat di India kuno itu. Dan juga ada masyarakat India kuno yang makin lama berangsur makin pasif. Selanjutnya yaitu adalah peradaban Tiongkok kuno, atau di mana peradaban Tiongkok kuno ini sendiri adalah salah satu peradaban yang paling tertua yang ada di dunia. Peradaban Tiongkok kuno ini sendiri awalnya itu ditemukan di sekitar Sungai Kuning, dan untuk sistem pemerintahan dan juga sistem ekonomi, sistem pemerintahannya itu berbentuk kekaisaran dipimpin oleh seorang kaisar. Dan awalnya itu berbentuk feodal, lalu semakin lama semakin berangsur-angsur semakin mengecil, yaitu terpusat pemerintahannya pada dinasti Qin dan juga dinasti Han. Untuk sistem ekonomi di peradaban Tiongkok kuno ini sendiri, itu mereka mengandalkan pertanian serta perdagangan mereka. Sistem kepercayaan yang berada pada dinasti
Tiongkok kuno ini itu kurang lebih sama dengan peradaban-peradaban sebelumnya, yaitu adalah menganut politeisme atau menganut banyak dewa. Mereka itu menganut dan juga menyembah banyak dewa pada masa Tiongkok kuno ini, dan juga mereka memuja leluhur sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur mereka. Dan pada masa peradaban Tiongkok kuno ini juga mereka percaya bahwa di dunia ini mereka berada di dunia ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan dari peristiwa yang ada tersebut itu adalah sebuah petunjuk-petunjuk yang berasal dari dewa. Pada Tiongkok kuno ini sendiri itu juga ada stratifikasi sosial yang kurang lebihnya itu sama pada seperti di peradaban India, yaitu stratifikasi sosial yang kurang lebih sama di ajaran Hindu. Namun perbedaannya di sini adalah stratifikasi sosial mereka itu ada 5. Dari yang paling atas itu adalah kaisar, diikuti dengan bangsawan, petani, pengrajin, dan juga yang paling bawah itu adalah pedagang. Untuk dinasti di Tiongkok kuno ini sendiri, yaitu yang pertama ada dinasti awal. Yang pertama itu ada dinasti Xia atau dinasti pertama yang ada di Tiongkok kuno. Pada dinasti Xia ini itu masyarakat sudah mulai mengenal tentang pertanian dan juga mengenal tentang logam. Pada dinasti Xia ini sendiri itu berada pada tahun 270 sebelum Masehi hingga 1060 sebelum Masehi. Dari dinasti Xia itu dilanjutkan lagi dengan dinasti Shang, di mana dinasti Shang ini itu mereka sudah maju dalam bidang perunggu, sutra, dan juga sistem tulisan yang sudah mulai semakin rumit atau kompleks. Dilanjutkan setelah itu ada dinasti Zhou. Pada dinasti Zhou ini adalah dinasti terpanjang, yaitu periodenya itu dari 1046 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou ini itu terbagi menjadi dinasti Zhou Barat dan juga Timur. Dan pada dinasti Zhou ini juga akan adanya terlahir konsep mandat langit yang nanti akan saya jelaskan juga. Selanjutnya itu ada keruntuhan Tiongkok kuno, itu disebabkan oleh berakhirnya kekaisaran dan juga berdirinya Republik Tiongkok pada tahun 1912. Peninggalan Tiongkok kurang lebih itu adalah tembok besar Tiongkok yang masih ada sampai sekarang, yaitu selanjutnya ada kertas, terus setelah itu ada kompas dan juga teh yang berasal dari Tiongkok kuno. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep mandat langit yang tadi sempat saya mention, yaitu adalah untuk konsep mandat langit ini itu adalah seperti hak untuk memerintah dinasti Tiongkok kuno ini sendiri diberikan oleh kaisar yang nanti akan menjadi kaisar pada dinasti tersebut. Jika kaisar yang nantinya menjadi kaisar di dinasti Tiongkok kuno ini bersikap tidak adil, maka mandat tersebut itu bisa dicabut dan juga kekuasaan bisa digantikan dengan orang lain. Pertama kali konsep mandat langit ini itu dibuat atau diadakan itu dari dinasti Zhou tadi. Jadi konsep mandat langit ini tuh seperti mandat yang diberikan oleh seseorang yang akan menjadi kaisar pada dinasti Tiongkok kuno pada saat itu. Dan jika kaisar yang menjabat nantinya atau memimpin dinasti Tiongkok kuno pada saat itu bersikap tidak adil atau melenceng dari seharusnya kewajibannya, maka mandat tersebut bisa dicabut dan juga bisa digantikan oleh orang lain. Dan hak mandat langit ini itu juga diberikan sebagai hak ilahi dari para leluhur mereka tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ini lokasinya berada di Afrika, tepatnya yaitu di sekitar Sungai Nil, di mana di tepinya itu penuh dengan gurun yang tanahnya itu lumayan tandus atau sangat tandus. Selanjutnya untuk pemerintahannya ini sendiri itu sangat terpusat, yaitu mereka menganut teokrasi absolut, di mana pemimpinnya itu sangat terpusat, yaitu
ada seseorang yang memimpin, namanya itu Firaun. Jadi Firaun ini adalah gelar, bukan nama orang. Lalu kepercayaan yang mereka anut di masa peradaban Mesir kuno ini adalah politeisme, sama dengan peradaban-peradaban sebelumnya, yaitu menganut banyak dewa. Dewa-dewa yang terkenal kurang lebih itu seperti Dewa Ra, Dewa Osiris, dan juga Dewa Anubis. Mereka juga percaya akan adanya kehidupan setelah mereka meninggal atau setelah mereka mati. Dan mereka juga melakukan proses yang bernama mumifikasi, di mana mayat yang dari orang yang sudah meninggal itu seperti diawetkan, seperti itu. Selanjutnya, untuk perekonomian, mereka itu cukup mengandalkan dari pertanian mereka. Contohnya itu dari padi dan juga padi dan lain-lain, dan mereka juga mengandalkan dari tentunya dari perdagangan, karena seperti tadi mereka itu lokasinya dekat dari Sungai Nil. Jadi Sungai Nil ini sangat banyak sebagai jalur lalu lalang untuk perdagangan keluar masuk. Jadi mereka sangat mengandalkan juga di sistem perdagangan karena letak mereka yang strategis dekat dari Sungai Nil. Selanjutnya, untuk pengetahuan dan juga ilmu teknologi mereka juga mengembangkan ilmu-ilmu dari astronomi, dari ilmu matematika, serta juga mereka sangat maju dalam ilmu kedokterannya. Mereka juga mampu membuat kalender mereka sendiri, yaitu dan mereka juga mampu membuat piramida pada zaman tersebut dengan teknologi yang masih kurang, tapi teknik yang mereka gunakan untuk membuat piramida dengan teknologi yang masih minim itu sangat canggih. Jadi teknik mereka itu sudah sangat lebih maju untuk membuat piramida yang sangat besar-besar pada zaman peradaban Mesir kuno pada saat itu. Terus peninggalan atau hasil kebudayaan dari peradaban Mesir kuno ini sendiri yaitu adalah salah satunya mereka mempunyai tulisan hieroglif yang ada di dinding-dinding kuil. Dan mereka juga punya beberapa bangunan monumental yang contohnya itu seperti patung Sphinx Agung yang hidungnya itu sekarang hilang, dan juga ada piramida-piramida, salah satunya adalah piramida Giza, dan juga ada kuil Luxor. Baik, selanjutnya peradaban yang kedua yaitu adalah peradaban Yunani kuno, di mana pada peradaban Yunani kuno ini berkembang dari 800 sebelum Masehi hingga 146 sebelum Masehi. Pada peradaban Yunani kuno ini sendiri juga berkembang dan juga berpengaruh kepada negara-negara yang berada di barat. Dan pada Yunani kuno ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pemerintahannya ada kota-kota merdeka atau yang disebut juga dengan polis. Yang kedua yaitu adalah kota Athena, di mana kota Athena ini lebih mengedepankan yaitu tentang sistem demokrasi pada kota tersebut. Yaitu kurang lebih sistem demokrasi yang digunakan pada kota Athena ini sama dengan sistem demokrasi yang kita gunakan hingga hari ini. Namun perbedaannya adalah pada sistem demokrasi di kota Athena pada masa itu, para wanita atau perempuan tidak memiliki hak untuk bersuara di bidang politik. Dan hanya lelaki saja yang boleh mengemukakan pendapat dan juga boleh ikut berpolitik pada masa tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kota Sparta, di mana kota Sparta ini lebih mengedepankan tentang kemiliteran mereka, yaitu untuk sebagai bentuk pertahanan mereka dari militer. Selanjutnya, pada Yunani kuno sendiri ini juga melahirkan banyak filsafat terkenal, contohnya seperti Aristoteles dan juga Plato. Dan pada Yunani kuno ini juga sangat terkenal dengan seni dan juga arsitektur mereka, contohnya seperti kuil-kuil besar, dan juga melahirkan banyak teater yang berkembang pesat pada saat itu. Dan Yunani kuno sendiri itu juga melahirkan banyak ilmu pengetahuan, contohnya itu seperti ilmu tentang Archimedes, ilmu tentang Pythagoras, dan juga Yunani kuno ini sendiri melahirkan dan juga memberi banyak dasar-dasar ilmu bagi ilmu yang kita gunakan sampai hari ini. Dan untuk agama atau kepercayaan pada saat Yunani kuno ini sendiri itu mereka menganut politeisme atau menyembah banyak dewa. Contohnya yaitu dewa-dewanya seperti dewa Zeus, itu adalah dewa tertinggi mereka, dan juga dewa Athena dan juga Apollo, dan juga masih banyak dewa-dewa mereka yang lain. Dan peninggalan mereka pada masa Yunani ini sendiri yaitu ada Olimpiade, yang dimana Olimpiade ini sendiri awalnya digunakan untuk menyembah para dewa. Namun Olimpiade ini sendiri masih kita gunakan
masih ada sampai hari ini. Namun bedanya Olimpiade pada saat ini yaitu hanya digunakan untuk sebagai pertandingan saja, namun tidak untuk penyembahan atau penghormatan untuk para dewa seperti yang dilakukan pada masa Yunani kuno pada saat itu. Lalu berakhirnya atau runtuhnya peradaban Yunani kuno ini sendiri itu terjadi pada tahun 146 sebelum Masehi. Dan mereka ada juga beberapa perang-perang penting pada saat itu. Namun walaupun keruntuhan Yunani pada saat itu, tapi mereka masih tetap meninggalkan warisannya itu tetap kuat dan juga masih tetap ada sampai mereka runtuh, yaitu di bidang demokrasi, hukum, filsafat, dan juga seni dari peradaban Yunani kuno itu sendiri. Dan untuk perang-perang yang terjadi pada masa Yunani kuno sendiri itu kurang lebih ada 5. Yang pertama itu adalah Perang Troya. Perang Troya ini dikenal juga dengan dikenal dari epos liat karya dari Homer, di mana perang antara Yunani ini dipimpin oleh pemimpin mereka dan juga melawan kota Troya. Selanjutnya perang yang kedua yaitu adalah Perang Yunani dengan Persia. Perang ini terjadi setelah Perang Troya, di mana menghasilkan konflik antar negara dan juga kota, pertempuran yang terkenal pada saat itu. Pertempurannya ini pada saat perang Yunani itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama yaitu adalah pertempuran Marathon, terus yang kedua yaitu adalah pertempuran Thermopylae, dan juga yang ketiga itu ada pertempuran Salamis. Dari hasil perang Yunani tersebut itu pada akhirnya Yunani yang memenangkan pertempuran atau perang tersebut dan berhasil mempertahankan kemenangan dan juga kemerdekaannya setelah perang Yunani tersebut. Yang ketiga dilanjut dengan perang Peloponnesia atau perang antara negara Athena dan juga melawan negara Sparta tadi, yang dimana negara Athena adalah negara demokrasi yang mengedepankan tentang demokrasi, dan juga negara Sparta yaitu mengedepankan tentang kemiliterannya. Namun pada akhirnya hasil dari perang Peloponnesia tersebut yaitu adalah Sparta yang menang. Jelas karena kekuasaan Athena sebagai kekuatan yaitu melemah karena kekuatan Sparta itu lebih kuat karena kemiliteran yang mereka miliki. Dan juga dari perang ini sendiri menandai awal dari kemunduran polis Yunani yang tadi sudah dibagi menjadi 3, yaitu polis dan juga Athena dan juga Sparta. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan penaklukan oleh Makedonia, di mana Philip II itu putranya Alexander Agung menyebabkan budaya Yunani itu masuk ke Asia dan juga Mesir. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada perang Helenistik, di mana perang Helenistik ini terjadi dari 323 sebelum Masehi hingga 146 sebelum Masehi. Setelah akhirnya dari pertempuran sebelumnya pada penaklukan oleh Makedonia ini Alexander ini mati, kerajaannya itu terpecah dan para jenderalnya itu saling berperang satu sama lain. Yunani pun akhirnya juga jatuh ke tangan Romawi setelah pertempuran pada tahun 146 sebelum Masehi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peradaban Maya. Peradaban Maya ini awalnya berkembang di Meksiko, tepatnya di Guatemala. Lalu mereka ini dari awal sudah bercocok tanam dari awal peradaban mereka. Dan periode peradaban mereka itu terbagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode praklasik, di mana pada periode praklasik ini awal pemukiman dibuat dan juga awal mereka berkembangnya. Lalu yang kedua itu periode klasik, di mana pada periode klasik ini mereka seperti puncak
puncak kejayaan periode Maya, peradaban Maya pada saat itu, dimana mulai muncul kota-kota, pembangunan kota-kota besar, dan juga banyak pertanian mereka tuh semakin jaya. Jadi di periode klasik ini seperti masa kejayaan mereka lagi naik-naiknya tuh di periode klasik ini. Lalu di periode post klasik yang terakhir itu seperti masa kemunduran atau masa mulai runtuhnya peradaban Maya sendiri, dimana sistem pemerintahan mereka sudah mulai diganti dengan raja, lalu sudah mulai banyak kemunduran-kemunduran dari peradaban Maya itu sendiri. Selanjutnya untuk kehidupan sehari-hari mereka bersosial di sana juga, yang pertama pakaian mereka menggunakan pakaian sederhana, dan komunikasi mereka itu memakai tulisan gift. Terus mereka itu punya 2 kalender. Yang pertama itu sama dengan yang kita gunakan hari ini, yaitu 365 hari, dan yang kedua itu kalendernya ada 260 hari. Selanjutnya perekonomian mereka itu mengandalkan sama pertanian mereka dan juga perdagangan, karena pertanian mereka itu memiliki juga sistem irigasi yang cukup bagus, di mana pertanian yang mereka hasilkan itu kurang lebih ada seperti jagung, kacang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kehidupan politik mereka di sana itu berbentuk kota, dan juga hukumnya itu cukup tegas dan juga adil. Lalu untuk kepercayaan yang mereka anut sendiri, itu mereka menganut banyak dewa seperti peradaban-peradaban sebelumnya, namun ada satu dewa yang mereka anggap dewa utama atau dewa yang paling tinggi. Dewa utama mereka yaitu dewa jaguar, dimana dewa jaguar ini sendiri bisa terlihat juga dari bentuk pakaian mereka sendiri. Dan dewa jaguar itu melambangkan, seperti mensimbolkan itu tentang arwah dan juga tentang berperang. Kemudian mulai kemunduran atau keruntuhan mereka, peradaban Maya, yaitu adalah yang pertama karena serangan dari suku barbar. Lalu yang kedua itu mereka sempat mengalami krisis pangan yang menyebabkan banyak dari masyarakatnya itu berpindah tempat. Lalu yang ketiga itu adalah datangnya bangsa Spanyol dan juga ditaklukkannya peradaban Maya ini sendiri oleh bangsa Spanyol. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang peradaban Inka, di mana peradaban Inka ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada Cincasuyu, Antisuyu, Kurasuyu, Kuntisuyu, dan juga ada Cusco sebagai ibu kotanya. Nah, dari tiap suyu ini itu dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu gubernur, tapi pusat pemerintahannya itu tetap dipimpin di satu pusat, yaitu Sapa Inka, di mana ada di pusat ibu kota mereka, yaitu tadi di Cusco. Selanjutnya untuk mereka itu mempunyai di Inka itu ada sistem hukum, yaitu ada 3, yaitu Amasua, Amaluela, sama Amakuela. Amasua ini itu sendiri jangan mencuri, jangan berbohong. Untuk Amaluela dan juga Amakuela itu jangan menjadi orang pemalas. Dan mereka ini tidak memiliki sistem penjara seperti yang kita pakai hari ini, yaitu pelanggaran yang mereka lakukan itu dianggapnya mereka melanggar para dewa-dewa, dan mereka memiliki hukuman terberat mereka, yaitu adalah hukuman mati. Selanjutnya, sistem kepercayaan mereka masih sama dengan peradaban sebelumnya, yaitu adalah bersifat sistem politeisme, di mana mereka menyembah atau mempercayai banyak dewa. Namun mereka memiliki satu dewa utama atau dewa yang paling tinggi menurut mereka, yaitu adalah dewa matahari. Dan mereka juga memiliki upacara, di mana upacara mereka yang paling terkenal itu adalah upacara Kapacoca, di mana upacara Kapacoca ini adalah pengorbanan manusia sebagai bentuk persembahan kepada dewa-dewa. Tapi biasanya orang yang dipersembahkan ini biasanya itu anak-anak, lebih seringnya anak-anak. Nah, terus mereka juga memiliki dewa-dewa bangsa Inka. Itu contohnya seperti tadi, dewa utama mereka adalah dewa matahari. Terus yang lainnya tuh ada dewa bulan, dewa bintang-bintang, dan masih banyak lagi dewa-dewa lainnya. Nah, selanjutnya untuk perekonomian di masa peradaban Inka sendiri, mereka tuh tidak memakai atau tidak memiliki mata uang. Mereka itu masih menggunakan sistem barter. Lalu mereka itu memiliki juga pajak, tapi pajak ini dibayar dalam bentuk barang, berupa barang, atau dibayarkan menggunakan jasa, karena tadi sebelumnya mereka itu tidak punya mata uang. Mereka itu ekonominya juga sangat bergantung sekali pada pertanian dan juga sistem pertanian di dataran yang miring atau terasering, dan juga sistem irigasi mereka.
Terasering mereka itu cukup terkenal karena digunakan untuk di kondisi pegunungan, karena peradaban Inka ini kan letaknya itu ada di pegunungan. Jadi mereka itu terasering itu terjamin bahwa sistem air dan irigasinya dan pertaniannya itu akan stabil karena letak atau posisi mereka. Selanjutnya, keruntuhan Inka itu pertama disebabkan oleh penyakit. Wabah penyakitnya itu adalah campak dan juga cacar. Lalu ada perang saudara juga antara Atahualpa dan juga Huascar, dan juga ada sama dengan peradaban sebelumnya, yaitu adalah mereka ada invasi bangsa Spanyol atau kedatangan bangsa Spanyol. Dan juga yang terakhir adalah Atahualpa dibunuh oleh bangsa Spanyol setelah bangsa Spanyol datang dan menaklukkan Atahualpa, di mana Atahualpa kalah dari Spanyol. Selanjutnya, peninggalan dari bangsa Inka ini sebenarnya cukup banyak. Namun yang paling menarik di sini adalah Quipu dan juga Chasqui. Quipu ini adalah seperti tali simpul berwarna-warni, di mana Quipu ini dipakai untuk alat mencatat data-data yang ada di peradaban Inka, dan sampai sekarang juga para arkeolog atau ilmuwan itu masih kesusahan untuk membaca dari si Quipu ini sendiri. Sedangkan kalau Chasqui itu adalah seperti mereka tuh berlari dan juga membawa pesan di sepanjang jalan Kapaknan. Kapaknan ini juga salah satu peninggalan dari peradaban Inka. Lalu untuk peninggalan dari peradaban Inka sendiri ini juga ada laboratorium, salah satu adalah laboratorium Morai, di mana setiap tingkatannya itu tuh tanahnya beda-beda juga, karena mereka tuh menanamnya itu beda-beda suhu. Jadi tanaman yang ditanam di setiap ketinggian berbeda-beda itu juga tanamannya juga berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir adalah peradaban Aztec, di mana peradaban Aztec ini adalah salah satu peradaban besar yang berada di Mesoamerika, dan Aztec itu sendiri arti namanya adalah tanah bawang putih. Untuk letaknya sendiri ini, Aztec itu berada di Danau Texcoco di Meksiko yang ada di Mesoamerika. Untuk kondisi politik yang berada di Aztec itu sendiri, Aztec itu sangat bangsa yang lumayan sering berperang dan juga militeristik, di mana mereka ini memiliki pasukan militer atau pasukan elit, namanya itu adalah pasukan elang dan juga pasukan jaguar yang dipimpin oleh raja atau Tlatoni. Untuk kehidupan sosial mereka di sana, mereka itu memiliki stratifikasi atau struktur sosial, yaitu yang pertama ada bangsawan atau nama lainnya itu adalah Pipitlin. Terus ada rakyat biasa atau Machueltin, dan juga di bawahnya itu ada budak atau Tlacotin, dan juga ada pedagang jauh atau Pocteca, dan pendidikan wajib untuk semua anak itu juga ada untuk Teocalli itu untuk sekolah rakyat militer dan juga untuk mereka bekerja. Dan untuk sekolah yang bangsawan itu juga dibedakan, namanya itu adalah Kalmekak, di mana Kalmekak ini sekolah untuk bangsawan seperti pemuka agama, orang-orang yang bergerak di bidang hukum, dan juga astronomi. Selanjutnya, untuk kondisi ekonomi mereka itu yang pertama mereka mengandalkan pasar mereka, yaitu adalah Tianquizil, dan juga ada pertanian di Cinampa. Nah, Cinampa ini sendiri itu adalah tanaman terapung, di mana karena lokasi mereka, dataran mereka itu cukup kecil, mereka memanfaatkan lumpur-lumpur yang berada di perairan mereka itu dibuat sebagai lahan buatan untuk mereka bertanam, dan disebut namanya itu adalah Cinampa. Jadi mereka memiliki petak-petak untuk bertanam, namanya itu adalah petak-petak itu adalah Cinampa. Dan karena itulah mereka sangat bergantung kepada sistem pertanian mereka, dan juga mereka bergantung pada sistem peternakan yang ada di peradaban mereka. Untuk kepercayaannya sendiri, mereka masih sama. Mereka menganut kepercayaannya itu politeisme atau menyembah banyak dewa. Dewa utama mereka itu adalah dewa matahari dan juga dewa perang atau Huitzilopochtli. Dan mereka juga ada pengorbanan manusia untuk menyeimbangkan alam dan juga menjaga kekuasaan raja. Jadi mereka seperti memberi persembahan ke raja untuk adanya pengorbanan, dan juga mereka sering berperang karena untuk mengurangi populasi yang ada di dunia di peradaban mereka agar selalu stabil antara orang, agar tidak overpopulasi lah istilahnya. Jadi mereka ini suka berperang karena selain untuk persembahan ke raja, untuk sebagai bentuk hadiah dan juga menjaga kekuasaan raja mereka juga
sering melakukan perang ini karena untuk menjaga kestabilan populasi manusia di peradaban mereka agar tidak overpopulasi. Selanjutnya, mulai keruntuhan Aztec itu sama seperti dua peradaban sebelumnya, yaitu adalah sama seperti Maya dan juga Inca, di mana peradaban Aztec ini itu runtuh karena ada invasi Spanyol yang masuk, bangsa Spanyol, dan juga menaklukkan peradaban Aztec ini. Dan sama seperti peradaban Inca, mereka juga terkena wabah penyakit, yaitu adalah wabah cacar Eropa yang membuat banyak masyarakat dari peradaban Aztec ini tewas karena penyakit tersebut. Untuk peninggalan dari Aztec ini, yang pertama itu adalah tanam terapung. Taman terapung seperti yang tadi, yang Cinampa, yang petak-petak. Lalu untuk ada festival Hari Orang Mati, atau sekarang itu seperti perayaan Halloween, itu juga dari peradaban Aztec. Terus juga ada bendera Meksiko, itu juga dari peradaban Aztec. Lalu juga ada Templo Mayor, lalu juga ada batu kalender Aztec yang yang berasal dari peradaban Aztec juga, dan juga ada coklat dan permen karet, itu juga dari peradaban Aztec. Dan coklat pada peradaban Aztec itu dipercaya mereka akan minum coklat sebelum berperang agar mereka mendapatkan kekuatan lebih, karena coklat pada zaman Aztec ini dipercaya bisa menambah kekuatan, karena coklat itu dianggap makanan yang suci dari dewa, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban pertama di dunia yang berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan juga Sungai Tigris, yang sekarang menjadi Irak dan juga Suriah. Bangsa-bangsa di Mesopotamia itu sendiri terdapat 5 bangsa, yaitu yang pertama ada bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama dan juga bangsa tertua yang berkembang di peradaban Mesopotamia. Bangsa Sumeria ini sendiri juga bangsa yang melahirkan adanya tulisan-tulisan paku, dan juga kota yang mengadakan atau yang pertama kali melahirkan pembangunan kota-kota pertama. Yang kedua yaitu ada bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia ini adalah bangsa yang menaklukkan bangsa Sumeria di bawah kepemimpinan Raja Sargon dan juga Raja Sargon dari bangsa Akkadia. Yang ketiga yaitu ada bangsa Amorit atau Babilonia Lama. Selanjutnya dilanjutkan dengan bangsa Asyur, dan yang kelima itu Babilonia Baru. Ciri khas tersendiri dari Mesopotamia itu sendiri, yang pertama wilayahnya itu berbentuk bulan sabit karena berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan juga Sungai Tigris. Yang kedua yaitu pertanian dan juga sistem irigasi yang dimiliki oleh peradaban Mesopotamia itu sudah lebih maju dan juga sudah lebih modern. Lalu yang ketiga, struktur sosial yang berada di peradaban Mesopotamia itu sendiri seperti piramida, yaitu yang paling atasnya adalah raja dan juga pendeta atau pemuka agama, dan di bagian tengah-tengah atau di bawahnya itu ada para petani atau seniman, lalu di bawahnya itu ada hamba atau rakyat biasa. Pada peradaban Mesopotamia ini sendiri juga memiliki tanah yang sangat subur sehingga bagus untuk pertanian mereka, karena tadi mereka berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan juga Sungai Tigris, yang membuat tanah mereka itu jauh lebih subur daripada lokasi-lokasi lainnya. Peninggalan penting dari peradaban Mesopotamia ini sendiri, yang pertama adalah zigurat. Zigurat adalah bangunan yang dipakai sebagai tempat beribadah, dan bangunannya berbentuk seperti bertingkat. Selanjutnya yang kedua itu adalah hukum Hammurabi, di mana hukum Hammurabi ini adalah hukum mata dibalas mata, yang seperti nilai-nilainya itu masih dipakai hingga sekarang, di mana kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan sekarang itu harus dibalas dengan seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga itu ada matematika, itu juga dari peradaban Mesopotamia, dan juga ada ilmu astronomi, itu juga dari peradaban Mesopotamia, dan angka 60 kayak seperti 1 jam itu 60 menit dan juga 1 detik 60 detik itu juga dari peradaban Mesopotamia.
Selanjutnya, untuk penyebab keruntuhan dari Mesopotamia ini, peradaban Mesopotamia ini sendiri, yaitu yang pertama adanya perang internal dari peradaban Mesopotamia itu sendiri, dan juga perubahan sosial dan politiknya. Dan yang terakhir itu adalah adanya perubahan iklim yang cukup ekstrim pada peradaban Mesopotamia yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bangsa-bangsa Mesopotamia itu kesulitan untuk melanjutkan hidupnya, karena seperti yang kita tahu sendiri mereka sangat mengandalkan pertanian dari peradaban mereka itu sendiri. Dan untuk peninggalannya yang sangat ikonik yang lainnya itu juga ada sistem pos atau sistem kurir paket, itu juga udah ada dari sejak zaman peradaban Mesopotamia. Yang kedua itu ada perpustakaan. Mereka memiliki perpustakaan dengan isinya itu sudah ada 20.000 buku, yang bukunya itu juga masih tradisional, terbuat dari seperti tanah yang ditulis dengan huruf paku yang tadi sudah dijelaskan seperti itu.